pertengahan bulan Sya'ban, mendekati beberapa hari lagi menuju bulan yang sangat dirindukan oleh kita, bulan suci Ramadan. Karena itu dalam kajian pagi subuh ini kita ingin membahas tentang persiapan menghadapi Ramadan dan panduan ringkas puasa Ramadan. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak bulan Rajab sudah mempersiapkan bulan Ramadan, karena saking rindunya dengan bulan Ramadan. Sejak bulan Rajab pun beliau sudah mempersiapkan diri. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmuji, Rasulullah pun berdoa sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Inilah doa permohonan Rasulullah sejak bulan Rajab. Itu dalam sebuah riwayat bahwa bulan Rajab itu bulan menanam kebaikan, bulan Sya'ban itu menyiram kebaikan, bulan Ramadan itu memanen kebaikan yang kita tanam sejak bulan Rajab, yang kita siram di bulan Sya'ban, dan nanti bulan Ramadan itu adalah kita memanen kebaikan dengan terus mengembangkan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran dalam ibadah di bulan Ramadan. Lalu apa yang mesti kita siapkan? Pertama, memperkuat kerinduan kita, memperkuat kecintaan kita terhadap bulan suci Ramadan. Kalau tidak ada kata cinta dan rindu, rasanya sulit kita memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Ada tingkatan orang dalam melaksanakan ibadah. Yang paling rendah namanya menggugurkan kewajiban. Yang menengah sudah menjadikan kebutuhan. Dan yang tertinggi adalah sudah menjadi kenikmatan. Nah, ini kita kan dari masih kecil sudah beribadah. Nah, kira-kira tingkatan kita ini termasuk tingkatan yang mana? Yang rendah hanya sekedar menggugurkan kewajiban, yang menengah sudah menjadi kebutuhan, yang paling tinggi adalah sudah menjadi kenikmatan. Makanya ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang muttaqin. Nah, bedanya kalau muslim ibadah baru sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting sholat, yang penting puasa, mau ada hikmah atau tujuannya apa dia enggak peduli itu. Makanya sholatnya pun terpaksa berat. Bolehlah tingkatan awam, ya anak-anak, ya kalau kita baru atau mu'allaf baru masuk Islam itu boleh. Tapi kalau kita sudah bertahun-tahun beribadah, rasanya kalau baru tingkatan menggugurkan kewajiban, belum ada hikmah yang kita rasakan dalam ibadah. Paling tidak kalau bisa meningkat menjadi mukmin. Ciri orang mukmin adalah ibadah perintah Allah sudah jadi kebutuhan. Sama dengan kita butuh dengan makan, butuh dengan minum. Dengan makan dan minum kita bisa hidup, bisa sehat. Begitu pula kita butuh dengan sholat, butuh dengan puasa, butuh dengan mengaji Al-Quran, berzikir kepada Allah, butuh dengan istighfar, butuh dengan sholawat, butuh dengan berjamaah. Kalau kita merasakan kebutuhan, meningkat tuh tingkatan kita menjadi mukmin namanya. Ibadah sudah menjadi kebutuhan. Yang paling hebat adalah muttaqin. Siapa dia? Cirinya adalah orang yang menjadikan perintah Allah ibadah sudah menjadi kenikmatan. Nikmat dengan sholatnya, berlama-lama dalam sholatnya. Ya alhamdulillah, saya memang waktu bulan kemarin gak bisa hadir, mohon maaf. Tapi saya undang lewat WA ya Pak Ustadz Sidik ya atau lewat medsos. Kemarin ya 2 minggu yang lalu itu pembukaan majelis zikir Qalbun Salim sekaligus subuh keliling, subuh berkah dari majelis Az-Zikra. Alhamdulillah itu berkah, jamaahnya sekitar 200 orang. Ya alhamdulillah itu makanan pun begitu melimpah ruah. Bubur 150 porsi free gratis dari
tukang bubur di BSC itu. Kemudian nasi teo, belum gorengan, belum macam-macam. Selesai ngaji subuh tuh, masya Allah berlimpah ruah. Bahkan setelah makan pun ada yang dibawa pulang, masya Allah. Itu namanya berkah. Jadi mohon maaf ya kemarin bapak-bapak nggak bisa hadir. Nanti insya Allah akan rutin. Ya insya Allah setelah mudah-mudahan ibadah haji ini jadi berangkat. Nanti setelah ibadah haji kita akan rutin zikir akbar di majelis zikir Qalbun Salim, insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa. Nah itu mulai dari jam 3 sholat tahajud 1 juz, sholat subuh, kemudian tausiah dari para ulama, terakhir doa pula. Itu yang kemarin. Nanti insya Allah dari jam 3 sampai jam 8 pagi, jam 8 selesai. Insya Allah selesai ibadah haji. Jam 3 sholat tahajud, witir 1 juz Al-Quran. Insya Allah imamnya oleh anak saya, putra saya Faza. Alhamdulillah beliau telah menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Jadi sudah berhak mendapatkan gelar Al-Hafiz dan diterima di sekolah tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Kiai Haji Almarhum ya Hashim Muzadi. Nah itu kuliah yang khusus free gratis, syaratnya hatam Hafiz Al-Quran 30 juz. Ya, setelah itu sholat subuh berjamaah, kemudian tausiah, mengaji, membaca 7 surah yang biasa dilakukan, diwiridkan oleh almarhum al-maghfurlah Ustaz Ali bin Ilham. Surah Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, Al-Muzammil, Al-Fajr, dan surah Jin. Nah, 7 surah itu. Setelah itu tausiah dari ulama. Insyaallah akan mengundang para ulama. Yang kemarin itu ada Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur, Kiai Haji Mardani Ismail, Kiai Haji Musli Aziz, Kiai Haji Udan Rusidik. Alhamdulillah. Jadi ada 5 kiai kemarin. Insyaallah nanti seperti itu akan diundang. Setelah itu zikir dari jam 7 sampai jam 8 pagi, selesai pulang. Jadi jam 8 selesai. Insyaallah. Insyaallah selesai ibadah haji. Kita akan rutin setiap Ahad kedua, setiap minggu kedua. Sebab minggu pertama itu di Sentul Bogor. Insyaallah mudah-mudahan bisa dari omongan ini jadi niat yang kuat ya. Jadi yang selama ini Bapak melihat ya, Qalbun Salim seperti apa, nanti bisa lihat langsung insyaallah. Alhamdulillah ya, bisa menampung ya 400 orang lah insyaallah. Ya, nah ini yang pertama, menghadapi Ramadan kita kuatkan cinta kita. Kita kuatkan rindu kita terhadap bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita tahu Ramadan itu dilipat gandakan pahala. Ramadan itu dibukakan seluas-luasnya pintu surga. Ramadan itu ya diturunkan Al-Qur'an. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan, ghuliqat abwabun nar, subsiratis syayatin. Kerinduan itu harus kita kuatkan lagi di sejak bulan Rajab dan memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Kita kuatkan kerinduan kita dengan memperbanyak doa tentunya. Yang kedua, ya menghadapi Ramadan yang kita mesti siapkan adalah persiapkan ya qalbiyah, ruhiyah, persiapkan jasadiyah, persiapkan maliyah, dan persiapkan ya fikriyah. Nah ini 4 persiapan. Setelah rindu kita memperkuat kerinduan Ramadan, kita siapkan ruhiyah kita. Apa itu? Hati kita, qalbu kita. Ya, persiapan hati dengan apa? Nah, para ulama itu sejak bulan Rajab ya sudah memperkuatkan diri dengan hati, dengan membersihkan hati. Rasulullah SAW itu sejak bulan Sya'ban ini beliau mempersiapkan hatinya dengan membersihkan hatinya. Yang disebut dalam Imam Al-Ghazali tazkiyatun nafs, tazkiyatul qalb, membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses orang yang selalu membersihkan hatinya. Sungguh bahagia orang yang selalu membersihkan hatinya. Jadi qad, sungguh, aflah, sukses, bahagia orang yang selalu mensucikan hatinya. Jadi menjelang Ramadan itu kan bulan suci. Bulan Ramadan bulan bersih. Maka kita bersihkan. Makanya ada tradisi, ya, ini tradisi. Sekali lagi ini tradisi tapi ini bagus. Sebelum Ramadan itu ada yang mandi dengan apa tuh? Kalau zaman dulu itu bukan sampo, ya, yang padi itu, ya, iya gitu kan. Itu membersihkan fisik sebelum Ramadan. Itu tradisi, itu boleh sah-sah saja. Tapi yang paling penting bagaimana
mempersiapkan diri hati yang bersih menghadapi bulan yang bersih, hati yang suci menghadapi bulan yang suci. Dengan apa? Taubat. Dengan apa? Istighfar. Dengan tazkiyatun nafs. Nah, kalau almarhum Satalipi namanya tazkiyatul qalb. Tazkiyatul qalb. Ya, apa itu? Membersihkan hati. Ya, membersihkan hati dengan memperhebat istighfar tentunya. Memperhebat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejak bulan Rajab kan ulama mengajarkan ada istighfar Rajab kan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya kan? Ya Allah ampuni hamba, Rabbighfirli warhamni, sayangi hamba, wa tub alayya, terima taubat hamba. Bahkan Rasulullah mengajarkan yang disebut dengan sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu abuhu laka bi ni'matika alayya wa bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini sayyidul istighfar. Itu dalam sebuah hadis Bukhari, siapa orang yang membaca sayyidul istighfar pagi hari lalu ia wafat sore hari, jaminan Rasulullah wafat husnul khatimah. Dia membaca sayyidul istighfar sore hari, dia wafat di malam hari, dijamin Rasulullah wafat husnul khatimah. Sayyidul istighfar, ya, penghulunya istighfar, pimpinannya istighfar. Nah, di bulan Sa'ban, ya, pertengahan apalagi mendekati Ramadan, siapkan hati kita dengan memperhebat lagi istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari hikmah istighfar saja itu banyak banget, Pak. Di antaranya dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu min wa yumdid bi amwal wa banin beristighfarlah kepada Tuhan kalian, maka Allah akan berikan musim yang teratur. Allah akan banyakkan anak, banyakin harta tuh. Jadi kalau ingin harta kita banyak, kalau ingin anak kita banyak, memperhebat istighfar. Ternyata belum lama viral itu seorang ustadz anaknya 16. Zaman sekarang ada anak yang punya anak 16 dan semuanya anaknya hafal Al-Quran. Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, 16 anak hafal Quran. Waduh, bahagia banget tuh orang tua tuh, Masya Allah, ya Pak ya. Allahu Akbar, lillah ilham. Banyakin anak dengan memperhebat istighfar, ya, memperhebat istighfar. Jadi siapkan hati kita dengan istighfar. Kemudian yang berikutnya menjelang Ramadan, persiapkan jasadiah, fisik, ya, karena Ramadan itu ibadah puasa, ibadah sholat tarawih yang nggak biasa kita lakukan. Yang biasanya kita sholat hanya 5 waktu 17 rakaat, sekarang kan nambah jadi 23 rakaat, ya. Kalau dulu musim corona 11 rakaat, ya. Sekarang insya Allah kembali lagi ke 23 rakaat. Kita sholat tuh. Nah, itu kan bagaimana kita bisa khusyuk ibadah kalau kita sakit-sakitan, kita tidak sehat. Makanya pentingnya kita persiapkan fisik yang sehat. Sebagaimana doa yang kita panjatkan dalam sholat saja, itu kan 8 permohonan ketika kita duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, ini wa'afini apa ini artinya? Sehat hamba, ya Allah. Sehat walafiatkan hamba. Bahkan doa selamat pun setelah minta selamat, minta sehat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Wa afiatan fil jasad. Kita minta sehat kepada Allah. Olahraga teratur, makan bergizi, istirahat teratur. Nanti Ramadan masuk, kita bisa indah ibadah, bisa nikmat khusyuk ibadah karena kita sehat. Kita jaga kesehatan. Ya Pak ya, tuh persiapkan fisik yang sehat. Kemudian yang berikutnya, yang selanjutnya adalah persiapkan maliyah, harta, rezeki yang halal. Ini penentu ibadah diterima oleh Allah atau tidak, harta yang halal, rezeki yang halal. Nah, zaman sekarang kan orang sudah menghalalkan segala cara. Yang penting banyak, yang penting kaya. Makanya korupsi merajalela,
riba menjadi jadi, menipu, merampok, ya, mencuri, begitu luar biasanya orang. Jadi orang itu yang penting banyak uang, yang penting kaya. Bahkan instan pengen kaya cepet gitu kan. Yang belum lama ditangkap itu kan. Ya Allah ya Rabbana, itu hartanya miliaran. Sebenarnya itu baru yang lebih banyak itu koruptor, Pak, yang lebih banyak. Negeri kita kan lebih anehnya itu yang diviralkan itu radikal, teroris, yang diviralkan itu ya ajan disamakan dengan bohongan anjing, nauzubillah min dzalik, kemudian macam-macam ya. Sekarang logo halal pun aneh-aneh gitu ya. Nah, ini kan yang aneh nih, logo halal ya. Pokoknya inilah sebenarnya pada intinya dan negeri kita ini udah kebanyakan maling-maling, koruptor-koruptor ulung yang memakan harta rakyat yang begitu banyaknya. Bahkan 10 tahun yang lalu Habib Rizik pernah ngomong begini, ya, seandainya nih negeri ini diolah dengan orang-orang yang amanah, jangankan 200 juta penduduk Indonesia, 1 miliar misalnya, 1 miliar di Indonesia ini misalnya penduduknya 1 miliar jumlahnya, itu nggak ada yang miskin, nggak ada yang susah, nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang kesusahan. Seandainya dikelola dengan orang-orang yang amanah, yang jujur. Tapi kan inilah yang terjadi sekarang ini. Nah, inilah pentingnya kita mencari rezeki yang halal. Menjelang Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Man aqala luqmatan min haram, lam tuqbal salatu arba'ina lailah." Siapa yang memakan sesuap saja dari yang haram, sesuap saja dari yang haram, Allah tidak terima puasanya, ibadahnya, sholatnya 40 hari 40 malam. Sesuap Pak tuh. Ini kalau miliaran, triliunan berapa suap itu? Bukan 40 hari, seumur hidupnya. Mungkin ditambah kalau dia umurnya sampai 300 tahun pun belum tentu ibadahnya diterima oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Salatnya sia-sia, puasanya, zakatnya, sedekahnya, wakafnya, ya, amal jariahnya, baca Al-Qur'annya, haji, umrohnya berkali-kali sia-sia tuh. Kalau dari harta yang haram, nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Jadi rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Allah Akbar. Ya, penting nih menjelang Ramadan. Ya, enggak apa-apa kita punya duit menjelang Ramadan 10 juta halal saya enggak apa-apa. Daripada punya uang 10.000 haram, ya. Ya, Bang Jawa tuh ya. Jadi lebih baik banyak halal daripada sedikit haram. Itu yang kita inginkan, ya. Rezeki yang halal. Persiapkan rezeki yang halal menjelang Ramadan. Dulu pernah saya menyampaikan ada anak yang durhaka kepada orang tua. Tapi ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Siapa dia? Orang tua yang mencari nafkah, bekerja, dia bawa uangnya untuk istrinya, untuk anaknya dari yang haram. Itu orang tua yang durhaka kepada anaknya. Makanya kenapa banyak anak yang narkoba, banyak anak yang judi, ya, yang pornografi, ya, selingkuh dan sebagainya, karena dia hartanya di antara penyebabnya yang dibawa ke rumah itu dari yang haram. Sahabat dulu, para sahabat itu istri-istrinya, ya, ngomong kepada suaminya kalau berangkat kerja, berangkat ke pasar. Ya, istilah kalau bahasa kita, Bang, lebih baik abang bawa batu ke rumah daripada membawa harta yang haram ke rumah ini. Tuh begitu. Nah, sekarang kan wanita-wanita milenial zaman sekarang, Bang, yang penting banyak. Mau acara apapun halal. Nauzubillah nih. Bahkan ada ungkapan, jangankan yang halal Ustadz, yang haram pun mencarinya susah. Ini hati-hati. Ini biasanya nih ungkapan orang-orang main judi kalah mulu. Begitu tuh. Jangankan yang halal, yang haram pun susah. Hati-hati Pak ya. Yuk, menjelang Ramadan siapkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal siapkan ya, agar nanti Ramadan kita, puasa kita, tarawih kita, puasa dengan buka puasa yang halal, sahur dengan makanan yang halal. Nanti puncaknya kita mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal kalau mencapai nisab dan haul, ya. Kita berinfak setiap hari di bulan Ramadan misalnya, memberikan makan untuk berbuka puasa. Allahu Akbar, yang halal. Karena ini menentukan diterima atau tidaknya rezeki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, persiapan
mali harta. Kemudian yang berikutnya persiapan menjelang Ramadan adalah persiapan fikriyah ilmu. Nah, nanti kita akan memandu ya paduan ilmu tentang Ramadan. Nah itu nanti insyaallah di akhir kajian hari ini. Ya mudah-mudahan Bapak bisa terus bisa mengikutinya sampai waktu syuruk ya. Karena kalau dalam hadis Rasulullah, man qadha fi jama'atin, siapa orang salat subuh berjamaah sumayazkurunullah, kemudian dia duduk berzikir sama dengan kita duduk mendengarkan pengajian begini, kemudian diakhiri dengan sholat syuruk 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji, masya Allah, pahala umrah tamatan, sempurna hajinya, sempurna umrahnya. Jadi setiap hari Pak kita bisa dapat pahala haji, setiap hari kita dapat pahala umrah. Caranya begitu, sholat subuh zikir, terakhir sholat syuruk 2 rakaat, makanya sampai syuruk ya kita istiqomah insyaallah. Nah itu. Kemudian persiapan menghadapi Ramadan berikutnya adalah kita rencanakan peningkatan prestasi ibadah di tahun ini. Dalam sebuah ungkapan, kalau kita gagal dalam merencanakan sesuatu, itu sama dengan kita merencanakan sesuatu yang gagal. Ya, apa maksudnya? Kalau kita dari awal nih rencananya nggak ada, apalagi ya, ya udah ada gagal segala-galanya. Kita rencanakan apa rencananya? Misalnya rencanakan ya Ramadan ini hatam Quran, tahun kemarin 1 kali, sekarang meningkat 2 kali misalnya. Ya kan sebagaimana saya pernah mengungkapkan dalam kajian yang lalu-lalu, Imam Syafi'i itu ya setiap Ramadan hatam Qurannya 60 kali Pak. Bukannya 1-2 kali, 60 kali Ramadan. 30 juz ya 30 juz 114 surat itu hatam sehari, siangnya sehari, malamnya sekali. Jadi sehari sekali siang, sekali malam. Jadi 30 hari Ramadan Imam Syafi'i itu 60 kali hatam Quran. Ya Allah ya Rabbana, kita masih boro-boro ya. Kayaknya mah jangankan 60 kali, sekali aja udah terseok-seok gitu ya. Nah dari sekarang nih kita mantapkan. Ya Allah, saya mengikuti grup WA. Itu awalnya berat tuh Pak, one day one juz, 1 hari 1 juz. Ya di grup WA itu ada grup ya cinta Al-Quran, 1 hari 1 juz. Tapi kalau kita paksain ya alhamdulillah bisa juga gitu ya. Bahkan kalau si Faza tuh Pak, yang namanya orang sudah hafal Quran, itu sehari 5 juz, itu minimal tuh. Karena dia harus murojaah, yang berat itu kan murojaahnya, mengulang itu. Kalau hafal sih gampang, tapi mengulang itu yang menjadi mutkin, hafiz mutkin itu beratnya luar biasa, tantangannya luar biasa, masya Allah. Nah itulah, nah kita rencanakan nih dari sekarang nih, Ramadan ini harus hatam, pokoknya harus hatam. Bagaimana caranya? Harus hatam lah. Ya mantapkan diri kita dengan rencana yang dari awal sudah menghatam, sudah memperkuat rencana kita. Apalagi rencanakan misalnya ya tarawih nggak putus, apalagi kita kan nggak punya halangan kan. Kalau bapak-bapak kan nggak punya halangan, ya kecuali sakit ya. Kalau ibu-ibu kan ada halangan, halangannya datang bulan, halangannya nifas, wilada. Tapi kalau laki-laki kan nggak ada, kecuali sakit. Nah sakit kan bisa sholat di rumah sambil duduk dan sebagainya. Ya, jangan sampai tarawih itu tidak bolong gitu ya. Jangan sampai kita kuatkan tekad kita, tarawih harus full. Apalagi kalau bisa dalam 1 bulan itu ada yang tarawih 1 juz begitu ya, supaya bisa menikmati nikmatnya tarawih 1 juz Al-Quran. Mungkin kalau di Nurul Falah belum sanggup, di masjid lain misalnya di Masjid Az-Zikra, di Masjid Kubah Mas bisa 1 juz ya. Insya Allah nanti di Kolbun Salim insya Allah ya 1 juz tarawih, masya Allah ya, itu misalnya ya kita rencanakan dari sekarang. Apalagi ya rencana global, rencana terperinci ya bisa memberikan sedikit ya, walaupun kalau banyak makan gak mampu gitu ya, memberikan makan untuk berbuka puasa. Ini pahalanya masya Allah ya Allah, sebanyak orang makan dari makanan yang kita kasih untuk berbuka puasa, sebanyak itu pahala yang Allah berikan kepada kita tanpa mengaruhi pahala dia. Dia puasa menahan makan, menahan nafsu, menahan minum,
sampai sore hari, buka puasanya dari kurma yang kita kasih, dari minuman yang kita kasih, maka pahalanya seluruhnya untuk kita yang memberikan makan tanpa memberi pahala dia. Maka semakin banyak orang buka puasa dari kita yang kita beri, maka semakin banyak pahala yang Allah berikan. Allahu Akbar. Ini ada pengusaha orang Cina itu ya, pengusaha tol, mungkin disebut Raja Tol, namanya Yusuf Hamka. Dia mu'alaf. Itu dia rencananya membangun 1000 masjid. Makanya kalau Bapak di jalan tol tuh Antasari itu di Cilandak tuh ada masjid Bapak Holun apa di Cina itu. Nah itu masjid dia itu bangun dia sendiri. Itu hartanya triliunan, Pak. Dulunya susah hidupnya. Jadi pengusaha. Nah di antara rahasianya dia itu Masya Allah selalu memberi, selalu bersedekah, selalu berinfak. Bahkan pernah ada makan gratis ya bagi jamaah sholat Jumat, dan seringkali dia itu makan gratis untuk para penghulu ya, hanya bayar 3.000 dia bisa makan sepuasnya, 3.000 perak makan sepuasnya ya, itu istilahnya gratis lah, 3.000 perak makan sepuasnya gratis ya, untuk para Gojek online dan sebagainya. Itu Yusuf Hamka terkenal ya, seorang Raja Tol sekarang sebenarnya Raja Tol ya, karena saking banyak tol yang dibangun oleh dia ya gitu. Allah. Nah ini kenapa bisa begitu? Karena infak itu membuat manaqasa malun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta lantaran kita berinfak, beramal jariah. Ya Pak ya. Nah ini kita rencanakan ini persiapan yang berikutnya ya. Tadi keberapa tuh lupa. Kemudian persiapan menjelang Ramadan ya, kita melaksanakan puasa dengan ikhlas, dengan segala adab-adabnya, dengan segala sunnah-sunnahnya. Kemudian menjadikan Ramadan sebagai syahrul taubah, syahrul dakwah, syahrul tarbiyah ya, memperbanyak taubat, bulan pendidikan, bulan dakwah. Kenapa saya sekarang sering memvideokan begini? Walaupun belum sampai 1000 subscriber ya, lumayan ada peningkatan. Ya mudah-mudahan Bapak yang punya handphone dimanfaatkan, di like, di komen, di subscribe Saifullah Az-Zikra ya, nama YouTube-nya. Baru 482 subscribe. Ya kalau sudah 1000 ada penghasilannya, jadi berkah ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah tabarakallah sudah lebih dari 100 video. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Paling tidak begini. Kalau kita wafat tuh, nanti kan anak kita bisa melihat tuh, ada tuh di videonya tuh, ada di YouTube-nya, pijat ya. Link aja pijat langsung ada. Oh iya ya, kita wafat jadi amal jariah. Ini namanya amal jariah. Ya, amal jariah lewat video yang diupload di YouTube. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Seperti Ustadz Abdul Somad ya, dia sampai keluar dari pegawai negeri. Kenapa? Karena penghasilan dari YouTube-nya ratusan juta. Orang yang nonton dia jutaan orang kan. Ya 1000 orang 1 juta. Kalau jutaan udah bisa dihitung lah. Masya Allah, luar biasa. Itulah berkah dakwah. Kita manfaatkan orang-orang yang membuat ini untuk dakwah. Jadi tujuannya dakwah. Sekali lagi tujuannya dakwah. Seperti dulu Az-Zikra itu, makanya kalau di Az-Zikra Pak itu handphone banyak banget tuh. Ada live YouTube, ada live Instagram, ada live Facebook, ada live macam-macam tuh. Masya Allah. Cuma ya apa? Syiar dakwah. Ya, supaya orang kafir itu dakwah dengan dia, kalau kita syiar dengan dakwah, kita manfaatkan dengan teknologi ini. Jadi bermanfaat ilmu, jadi insya Allah. Nah, bulan Ramadan jadikan bulan dakwah, syahrul dakwah, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan dakwah. Ya. Kemudian yang berikutnya, jadikan Ramadan sebagai syahrul jihad, bulan jihad, ruhul jihad. Nah ini kan kita tahu bahwasanya negeri ini merdeka di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Ya, Palestina dibebaskan di bulan Ramadan. Perang yang hebat di zaman Rasul, perang Badar, itu di bulan Ramadan. Makanya jadikan Ramadan itu sebagai syahrul jihad, bulan jihad. Apalagi sudah kita nggak mampu dengan jihad dengan senjata, karena kita nggak mampu. Jihad dengan apa? Dengan ilmu. Jihad dengan dakwah, jihad dengan doa. Nah, itu doa juga jihad.
Jadi jangan sampai kita egois, doa hanya untuk diri doang, untuk keluarga. Doakan. Dalam doa kunut tadi kan, Allahumma ansur ikhwanal muslimin mujahidin fi Palestina. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di India. Coba Pak lihat sekarang di India ini, Pak. Ya Allah, jahatnya orang-orang Hindu India ini. Ya Allah, jahatnya luar biasa. Wanita-wanita yang kuliah di universitas, di sekolah India harus jilbabnya dibuka. Kalau enggak, ada yang disiram comberan, ada yang rambutnya diinikan gitu, jilbabnya ditarik, pokoknya dizalimi. Kemudian orang yang sholat berjamaah dikebukin. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada sebuah tempat itu umat Islam dibantai oleh orang India. Dibantainya Pak, masya Allah, digorok kepalanya sampai putus, kepalanya dijadikan bola, ditendang-tendang. Itu saya ngeliat video begitu, ya Allah ya Rabbana, nangis kita. Itu siapa? Saudara kita itu, sesama mukmin Muslim dia. Karena dia Islam itulah yang membuat dijolimi di India sekarang nih. Ya dulu di Cina, di Uighur, macam-macam. Pokoknya umat Islam sekarang di negeri kita pun begitu. Direcokin itu Islam. Gak pernah ya pejabat kita merecokkan agama lain. Cuma anehnya direcokin Islam semua. Ajan lah, halal kah, haji kah sekarang kan mau dinaikin. Mudah-mudahan jangan sampai naik ya. Jadi dan tinggal naik begitu. Kenapa? Karena sekarang kan udah nggak ada di Saudi sana kan, pemerintahnya sudah membebaskan, nggak ada karantina, nggak ada masker lagi, nggak ada jaga jarak lagi. Alhamdulillah kan. Mudah-mudahan itu jadi momentum gitu ya. Nanti ibadah haji ongkosnya nggak naik gitu ya. Karena kalau naik lagi lumayan juga nih Pak. Masya Allah. Ini persiapan Ramadan. Ya. Lalu yang kita kaji selanjutnya adalah apa sih yang setelah kita mempersiapkan diri, sekarang panduan ringkas tentang Ramadan. Pertama, dalil Ramadan, puasa. Ini jelas sekali dalam Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba lil ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah pertemuan Ramadan nanti kita akan mengkaji tafsir ayat-ayat puasa dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Mukatsir dan tafsir yang lainnya. Kita akan jelaskan tentang tafsir ayat-ayat puasa. Ini dalil umum tentang dalil kewajiban puasa. Kemudian dalil hadis Rasulullah SAW kita berpuasa. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan." Ya. Dan didirikan Islam, dibangun Islam itu dengan 5 hal. Syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, puasa di bulan Ramadan, pergi haji bagi yang mampu. Kalau dalam kalimat ini nih, hajjul baiti dulu ya. Jadi 5 kewajiban atau rukun Islam. Ini dalil puasa Ramadan. Nah, kemudian panduan ringkas, puasa itu artinya saum, menahan. Cara istilah adalah menahan dari yang membatalkan puasa sejak terbit matahari subuh sampai terbenam matahari. Jadi kalau ada yang mengatakan puasa sejak imsak, berarti dia belum paham. Imsak itu isinya lampu kuning, bukan lampu merah. Jadi misalnya kalau ada imsak, kita minum, kita makan, sah puasa kita, nggak batal. Jadi puasa itu sejak azan subuh berkumandang. Kalau udah azan nggak boleh itu. Imsak itu adalah istihad ulama agar kita hati-hati. Hati-hati apa? Jangan sampai kita jatuh kepada yang membatalkan puasa begitu. Tapi kalau pas imsak kita makan, kita minum, nggak apa-apa, nggak batalin puasa. Nah itu ya. Jadi kenapa? Karena secara istilah pengertian puasa itu sejak subuh sampai maghrib. Nah itu. Sejak terbit matahari sampai terbenam matahari, dengan niat tentunya. Kemudian puasa itu ada 2 secara garis besar. Pertama puasa wajib, kedua puasa sunnah. Puasa wajib ada 3, yaitu Ramadan, nazar, kafarat atau kifarat. Ramadan nanti bulan Ramadan 29 atau 30 hari. Kemudian nazar itu karena janji. Misalnya sebelum kita goal bisnis kita ngomong kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain,
Ya, ya Allah, kalau bisnis saya goal, saya akan puasa. Nah, ternyata goal bisnisnya, maka dia wajib puasa. Puasa nazar, puasa karena janji, itu wajib hukumnya. Ya, misalnya kalau saya sembuh sakit saya akan puasa. Sembuh sakitnya, dia wajib puasa tuh, puasa nazar. Kalau anak saya lulus, ya jadi doktor misalnya, saya akan puasa, maka wajib dia puasa. Allah. Kemudian yang ketiga, puasa kifarat. Puasa kifarat itu karena melakukan kesalahan. Misalnya seorang suami istri, ya dua orang berarti ya, suami istri berhubungan di siang hari Ramadan, makanya dia harus membayar kifarat. Di antara kifarat adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Itu wajib hukumnya, puasa wajib. Kemudian yang kedua, puasa sunnah. Macam-macam, ada Senin Kemis, ada 6 hari nanti di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Sa'ban bulan ini ya. Kemudian puasa pertengahan bulan Yaumul Bid. Nah, itu Pak di sana tuh di Dumek itu ada Pak Haji Abdullah Mansur, Haji Uwo tuh. Umurnya udah hampir 90 tahun. Di antara khasiatnya panjang umur, dia puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 setiap bulan. Karena pahalanya sama dengan puasa sebulan suntuk. Jadi selama 3 hari kita puasa, maka pahalanya sebulan suntuk kita berpuasa. Lambat 3 hari lagi nanti, sebulan lagi, maka dianggap setahun penuh dia berpuasa. Masya Allah. Di antara hikmahnya adalah itu membuat seorang itu panjang umur, sehat walafiat. Yaumul Bid itu puasa pertengahan bulan, puasa sunnah. Kemudian siapa sih yang wajib puasa? Ini nih sekedar kita mengulang kembali supaya nanti menjelang Ramadan kita benar-benar paham. Yang wajib puasa itu yang pertama Islam. Ya, ini namanya syarat wajib puasa. Syarat wajib. Ya, harus Islam. Orang yang kafir enggak sah puasanya kecuali dia masuk Islam, dia syahadat, maka dia baru boleh puasa, wajib puasa. Kalau belum enggak sah puasanya. Misalnya ada tangga kita sini enggak ada ya, ada orang Kristen puasa. Enggak ada pahala dia. Enggak ada pahala. Yang kedua balik. Balik itu usia yang sudah cukup meningkat kepada balik. Kalau wanita sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi basah sekitar umur 15 tahun menurut Imam Syafi'i. Pokoknya yang penting sudah haid, walaupun 9 tahun sudah wajib puasa. Bagaimana dengan anak-anak? Ini tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Itu pahalanya untuk orang tuanya. Jadi anak-anak kita yang belum balik puasa, pahalanya untuk orang tuanya. Makanya ajarkan. 7 tahun kata Nabi, suruh sholat, suruh puasa. 10 tahun pukulan mendidik. Yang ketiga berakal. Yang gila nggak wajib puasa, nggak memenuhi syarat. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Yang kelima mukim. Artinya kalau orang musafir boleh tidak puasa, tapi wajib dibayar di hari yang lain. Yang keenam mampu melaksanakannya, tidak sakit, tidak tua renta, tidak sedang hamil, tidak menyusui. Nah, itu nanti kita kaji dalam tafsir ayat-ayat puasa. Harus orang yang mampu. Kalau yang sakit, yang tua, dia ada namanya qadha, dia nanti ada namanya fidyah, ya, bagi yang tua. Kita harus bedakan antara fidyah dengan qadha. Kadang-kadang ini salah paham. Kalau qadha itu bagi yang haid, bagi yang nifas, bagi yang sakit yang ada harapan sembuh. Fidyah beda. Fidyah itu bagi orang yang sakit enggak ada harapan sembuh, sakit menahun, orang pikun. Nah, itu orang pekerja keras yang tidak ada pekerjaan lain kecuali pekerjaan itu. Nah, itu namanya fidyah. Ya, jadi kalau haid, nifas enggak ada fidyah, kecuali nanti dia tahun berikutnya. Begini maksudnya, dia nggak bayar puasa tahun kemarin, lalu dia tahun ini masih ada hutang lagi, maka double itu hutang yang wajib dibayar dengan qadha dan ditambah dengan fidyah. Itu namanya double karena kemalasannya dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah. Itu ya. Sudah suruk ya? Alhamdulillah sudah suruk. Sudah suruk belum? Sudah jam 6? Oh ya, alhamdulillah sudah suruk ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ini kajian awal
persiapan Ramadan. Kita mohon kepada Allah semoga semua kita diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang halal, dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua kita sampai bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan mudah untuk melaksanakan ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin, bi barakati wa karamati wal mujizati suratul Fatihah. A'udzubillahi